Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wah kesempatan Ustaz. Betul Ustaz, dulu Ustaz. Sedang apa nih? Iya Ustaz, ini lagi browsing-browsing berkaitan dengan niat Ustaz. Mungkin bisa berbincang sebentar Ustaz, tanya-tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam acara Cahaya Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Ustadz Askar Wardana LC Hafizullah Ta'ala berkaitan bagaimana meraih pahala dengan niat kita. Iya Ustaz, ini gini Ustaz, biasanya orang itu kan kalau ibadah, sholat atau yang lain atau mengerjakan sesuatu itu ada ibarat, wah Anda itu nggak niat, kurang niat Anda itu. Nah, kira-kira definisi niat itu Ustaz, dalam ibadah itu seperti apa Ustaz? Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasannya niat secara bahasa maknanya adalah al-qasdu wa hiya azimatul qalb. Jadi niat adalah maksud, keinginan dan tekad yang ada di dalam hati. Oleh karena itu para ulama yang lain menjelaskan bahwasanya apabila seseorang kita tahu apa yang ingin kita kerjakan, faqad nawa, maka artinya kita sudah berniat. Maka inilah yang disebut dengan niat, ya, yaitu keinginan, tujuan yang ada di dalam hati kita. Niat itu sendiri apakah yang penting, oh saya niat, apakah harus ditujukan ke sesuatu hal yang terkhusus gitu mungkin? Karena kan mungkin saya sholat, wah biar olahraga gitu, atau puasa biar menguruskan badan gitu. Gini kan lagi puasa ini Ustaz. Iya. Adapun niat dalam ibadah, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu syarat utama diterima seluruh amal ibadah kita, syaratnya adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat karena selain Allah, karena hal-hal duniawi, ya, seperti puasa niatnya untuk diet ataupun ya keuntungan lagi dari masalah-masalah dunia, maka hal ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam masalah ibadah, semua kita tujukan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan pahala darinya. Jadi urgensi dalam niat dalam ibadah itu berarti penting Ustaz? Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasannya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara makna innamal a'malu binniyat, yang pertama adalah diterima atau tidaknya amalan kita itu tergantung dari niat kita. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, apakah amal ini diterima atau tidak, itu tergantung dari niat kita. Apakah niat kita ikhlas karena Allah atau tidak? Ya, makanya kalau kita baca kelanjutan hadis innamal a'malnya tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang ingin dia raih ataupun wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah menuju apa yang dia tuju. Artinya kita kiaskan saja, ya, barang siapa yang puasanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka pahalanya diterima di sisi Allah. Namun kalau puasanya adalah karena ingin dilihat orang, ya, karena takut, ya, sama orang, takut diajar dan sebagainya misalnya, atau ingin pujian, maka tentu saja ibadah kita adalah kepada apa yang kita tuju, kita nggak dapatkan pahalanya. Ya, oleh karena itu urgensi niat ini sangat penting, ya. Itu mana yang pertama, bahwasannya diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung dari niat kita. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasannya besar kecilnya pahala yang kita raih itu tergantung dari niat kita. Nah, itu mana innamal a'malu binniyat, niat ibadah kita itu tergantung dari niatnya.
Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatan kecil, namun ternyata pahalanya menjadi besar gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar di mata manusia, ternyata menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niatnya yang melenceng. Ya, maka ini juga benar-benar harus kita perhatikan niat kita, karena dengan keikhlasan yang semakin tinggi, dengan niat yang semakin bulat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun akan semakin besar, ya. Maka bisa jadi ada dua orang yang sama-sama dalam satu saf salat, ya, sebelahan, ya. Namun yang satu mendapatkan pahala yang tinggi, sedangkan yang lain, ya, mendapatkan pahala yang sedikit atau bahkan sia-sia salatnya. Meskipun sama ibadahnya saja, tapi tergantung. Sama persis, ya. Maka niat ini adalah sangat penting. Karena saat ini kita di dunia mungkin kita nggak bisa melihat niat orang, ya. Meskipun dia mengucapkan lillahi ta'ala saya ikhlas, ya. Tapi kita tidak tahu karena niat tempatnya di hati. Namun nanti di hari kiamat kelak, di akhirat, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, hari di mana yang tidak tampak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang rahasia termasuk niat kita akan ditampakkan di akhirat kelak, ya. Maka ini adalah, ya, urgensi dari niat, bahwasanya kita harus benar-benar menjaga keikhlasan niat kita. Itu, Mas. Jadi poin yang kedua, besar kecilnya tergantung niat, Ustaz, ya. Betul. Meskipun nanti katakanlah sama-sama infak, sama-sama sedekah, mungkin yang kaya 1 juta, yang miskin 100, itu kalau niatnya. Iya. Gitu. Jadi betapa banyak amalan yang kecil di mata kita, ternyata gara-gara niat yang ikhlas justru semakin besar. Ya, jadi nggak usah kecil hati gitu, Ustaz, ya. Tidak perlu berkecil hati dengan jumlah yang kecil, kecil, ataupun dengan, ya, hal yang kecil. Nabi SAW pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'ruf fi syai'an, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit, sekecil apapun, ya. Karena bisa jadi sebutir kurma atau sepotong kurma, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bisa jadi sebutir kurma yang diinfakkan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah besarkan hingga sampai mencapai gunung besar pahalanya. Ya. Jadi itu pentingnya kita benar-benar menjaga niat yang ikhlas. Jadi satu tergantung niat, yang kedua besar kecil tergantung niatnya, Ustaz, ya. Iya. Iya. Selanjutnya, Ustaz, mungkin untuk kiat-kiat, Ustaz, karena kita tahu gitu besarnya urgensi niat dalam ibadah ini. Kira-kira kiat-kiat biar kita bisa niat itu bagus. Iya. Niatnya itu benar-benar karena Allah, itu gimana, Ustaz? Agar kita bisa menjaga niat kita, maka yang pertama adalah karena niat itu adalah amalan hati, maka kita meminta keikhlasan kepada zat yang menggenggam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas dari Ustaz, ya. Maka kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kita ini di atas agamamu, di atas keikhlasan, ya. Karena hati itu sangat mudah sekali untuk berbolak-balik. Sekarang mungkin bisa ikhlas lillahi ta'ala, namun sedetik kemudian muncul riya dan lain sebagainya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ya. Makanya ikhlas ini harus dijaga mulai sebelum kita beramal, ketika kita sedang beramal, dan selesai kita beramal. Bahkan jauh setelahnya pun kita harus tetap menjaga niatnya, ya. Karena bisa jadi kita sudah berinfak misalnya saat ini, ya, di awal sudah ikhlas, ketika berinfak bisa ikhlas, ya, dirahasiakan. Kemudian selesai pun ya, tetap ikhlas. Namun setelah sebulan selanjutnya misalnya, dulu saya sudah pernah bersedekah misalnya, disebutkan ke orang-orang, ya. Maka yang pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita ini, ya. Karena Allah lah yang menggenggam hati kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menjauhi hal-hal yang bisa merusak niat kita, ya. Maka kita harus belajar dan kita harus tahu apa saja yang bisa merusak keikhlasan kita. Dan kita harus benar-benar menjaga hal-hal yang bisa merusak. Misalnya saat ini, Mas, ya, banyak media sosial, ya, satu status di mana-mana. Maka jangan sampai misalnya kita umroh, ya, kemudian kita jepret, kemudian kita sebarkan, ya. Kemudian kita bersedekah, kemudian kita status kita, alhamdulillah sudah sedekah hari ini, ya. Atau kita tilawah, alhamdulillah sudah selesai 1 juz hari ini misalnya. Maka
ini hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita. Maka kita harus menjauhi hal-hal seperti ini, ya. Maka ini diantara tips untuk agar bisa kita mengikhlaskan niat Ikhlas, kita. ya, biar ikhlas Ustaz, ya. Nah Ustaz, mungkin tadi berkaitan dengan yang pertama poin doa Ustaz. Terkadang mungkin namanya kita itu tadi mungkin sekarang niat ikhlas, sekarang enggak. Kita kan sudah berdoa. Kalau mungkin ada yang enggak niat gitu, bisa enggak kita berdoa, ada doa khusus mungkin Ustaz, agar amalan kita bisa jadi ikhlas Ustaz? Iya. Nabi SAW beliau pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam sabda beliau, ya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka fima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik tidak ikhlas, artinya, ya, padahal aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun atas hal-hal, ya, perbuatan tidak ikhlas yang aku tidak sadari. Ya. Maka ini adalah doa yang patut kita baca untuk melindungi diri kita dari ketidakikhlasan tersebut. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, ya. Jadi itu doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka fima la a'lamuhu, ya. Dan juga, ya, namanya ikhlas ini kita harus banyak berlatih, Mas. Ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan yang namanya ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu ketika kita berniat baik, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunan beliau, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firman, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'mala biha." Apabila hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku ini ingin melakukan suatu keburukan, maka janganlah dicatat dulu sampai dia melakukannya. Apabila dia sudah melakukannya, maka catatlah sesuai dengan maksiat yang dia kerjakan. Ya. Wa in taraka min ajli, tapi kalau dia meninggalkan niat buruknya tadi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah baginya satu kebaikan. Misalnya kita sudah niat mencuri, ya, kemudian kita merasa takut nggak jadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat satu kebaikan, ya. Tapi karena Allah, bukan karena misalnya ada satpam kemudian kita lari, ya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicatat kebaikan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza arada 'abdi an ya'mal hasanatan, apabila hambaku ingin melakukan suatu kebaikan, ya, kemudian dia tidak melakukannya, maka tulislah satu kebaikan. Jadi niat baik yang kita niatkan, maka itu sudah dicatat satu kebaikan. Namun sebaliknya, apabila kita melakukannya, maka mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Maka ini adalah sebuah, ya, kabar gembira untuk kita semua, dan motivasi agar jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Karena niat kita itu meskipun hanya niat, akan tetapi ikhlas dan jujur, maka akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Ya Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, nasihat bagi kita tentang niat puasa ini di bulan Ramadan ini Ustaz. Iya, Nabi SAW telah memberikan petunjuknya khususnya di bulan Ramadan ini agar kita berniat pada malam hari ketika kita besoknya mau berpuasa, ya. Nabi SAW bersabda, man lam yujmis siyama fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu, setiap malam mari kita berniat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan begitu pula sepanjang, ya, bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk melakukan atau berniat amal-amal saleh. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwasanya niat kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun niat yang jujur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu mana niat yang jujur dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kita berbanyak, kita niat ingin untuk bersedekah, kita berniat untuk melaksanakan amal-amal ibadah sunnah, ya, baik itu sholat sunnah, ya. Dan kita juga misalnya bersilaturahmi, kita niat untuk menelpon orang tua kita, ya, berbakti kepada orang tua kita. Dan pernah kita berbanyak niat-niat ini, karena niat itu sekali lagi adalah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yakuma minal laili, apabila seorang hamba dia mau tidur, kemudian ketika tidur tersebut dia berniat bahwasanya nanti malam saya akan bangun, kemudian ternyata sampai pagi tidak terbangun, maka dia akan dicatat baginya pahala sholat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, maka ini sebagai penyemangat bagi kita agar jangan pernah meremehkan niat dan kita memperbanyak niat-niat untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan ya ini bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin Ustaz, terima kasih atas ilmu dan pencerahannya Ustaz. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fikum. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ustaz Askar Wardana berkaitan seputar niat meraih pahala dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai hati-hati kita ikhlas niat kita dalam semua amal ibadah di bulan suci, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.